Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Bertemu lagi di pertemuan ketiga di chapter 5. It's a beautiful day. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ask for and give information related to the qualities of animals. Meminta dan memberi informasi terkait kualitas dari binatang in order to identify, to criticize, or to praise them, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji mereka. Are you ready? Here we go! Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa ada berbagai jenis binatang di sekitar kita. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang buas, dan ada juga yang jinak. Masing-masing dari mereka mempunyai penampilan fisik yang berbeda. Untuk mengenal hewan dari penampilan fisiknya maupun sifatnya atau tingkah lakunya, kita harus mengetahui kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan binatang tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang the quality of animals atau kualitas yang dimiliki oleh hewan. Kalian bisa membuka buku paket When English Rings a Bell di halaman 111. Di sini ada beberapa dialog yang berisikan qualities of animals. Mari kita bahas bersama-sama. The first dialogue, dialog yang pertama. Edo, your dog has fierce eyes. Edo, anjingmu mempunyai mata yang tajam. But he's actually very friendly and playful. Tapi dia sebenarnya sangat bersahabat dan suka bermain. Dari dialog ini, kita bisa menemukan kata sifat yang digunakan untuk memberikan kualitas atau quality pada binatang. Kata sifatnya adalah fierce, yang berarti tajam. Friendly, ramah atau bersahabat. Playful, suka bermain. The next dialogue, dialog selanjutnya. Lina, your rabbit is white like snow, and she is very cute. Lina, kelincimu putih seperti salju, dan dia sangat lucu. Yes, she is. Ya. Dari dialog ini, kita bisa menemukan beberapa kata sifat, di antaranya yaitu white, yang berarti putih. Warna di sini termasuk ke dalam adjective atau kata sifat. Selanjutnya ada kata cute, yang berarti lucu. Dialog selanjutnya, kalian bisa membuka halaman 112. Udin, your cat is adorable. Is she very heavy? Udin, kucingmu sangat menawan. Apakah dia berat? Yes, she is. Ya. Nah, bisakah kalian menemukan kata sifat yang ada di dialog ini? Ada dua kata sifat yang ada dalam dialog ini. Yang pertama yaitu adorable, yang berarti menawan. Dan satu lagi yaitu heavy, yang berarti berat. Berikutnya, Siti, your hamsters have very large cheeks. Siti, hamstermu mempunyai pipi yang sangat besar. Yes, they do. They eat a lot. Ya, mereka banyak makan. Kata sifat yang ada dalam dialog ini yaitu kata large, yang berarti besar. Next, open your book on page 114. Buka buku kalian di halaman 114.
Look at the picture. Kalian lihat gambarnya? Di gambar ini ada beberapa anak yang sedang mengunjungi kebun binatang. Di sana terdapat berbagai macam binatang. Nah, di halaman selanjutnya disajikan dialog yang berisi tentang para siswa yang membicarakan beberapa hewan yang ada di dalam kebun binatang tersebut. Kita bahas bersama ya. Look at the giraffes. They have curly eyelashes. Yes, they do. Their eyelashes are adorable. And look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies. Guys, do you know that each zebra has different pattern? They do? That's very interesting. Look at the elephants. They are huge. Yes, they are. And look at the tigers. They have sharp teeth. And they have powerful legs. Lihat jerapah-jerapah itu. Mereka mempunyai bulu mata yang keriting. Ya, bulu mata mereka sangat menawan. Dan lihat zebra-zebra itu. Mereka mempunyai garis hitam dan putih pada tubuh mereka. Teman-teman, apa kalian tahu bahwa setiap zebra mempunyai pola yang berbeda? Benarkah? Itu sangat menarik. Lihat gajah-gajah itu. Mereka sangat besar. Ya. Dan lihat harimau-harimau itu. Mereka mempunyai gigi yang tajam. Dan mereka juga mempunyai kaki yang kuat. Di dalam dialog ini ada beberapa kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan binatang, yaitu yang pertama pada kalimat they have curly eyelashes. Mereka mempunyai bulu mata yang keriting. Di sini yang menjadi kata sifat adalah curly. Curly eyelashes adalah noun phrase. Masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu tentang noun phrase? Noun phrase atau frasa kata benda dibentuk dari adjektif atau kata sifat yang ditambahkan dengan noun atau kata benda. Jadi curly itu adalah adjektifnya dan eyelashes itu adalah noun-nya atau kata bendanya. Curly eyelashes artinya bulu mata yang keriting. Their eyelashes are adorable. Bulu mata mereka menawan. Yang dimaksud mereka di sini adalah jerapah-jerapah tadi ya. Nah, kata sifat apa yang ada dalam kalimat ini? Kata sifatnya yaitu adorable, yang berarti menawan. They have black and white stripes on their bodies. Mereka mempunyai garis hitam dan putih di tubuhnya. Yang dimaksud mereka di sini adalah zebra. Nah, kata sifatnya yaitu black and white, hitam dan putih. Mengapa? Karena warna itu termasuk ke dalam adjektif atau kata sifat. Do you know that each zebra has different pattern? Apakah kamu tahu bahwa masing-masing zebra memiliki pola yang berbeda? Nah, kata sifat yang ada di dalam kalimat ini yaitu kata different, yang berarti berbeda. That's very interesting. Itu sangat menarik. Apa kata sifat yang ada dalam kalimat ini? Ya, kata sifatnya yaitu interesting atau menarik. They are huge. Mereka sangat besar. Yang dimaksud they di sini adalah gajah. Kata sifat yang ada dalam kalimat ini yaitu kata huge, yang berarti sangat besar. They have sharp teeth.
Mereka memiliki gigi yang tajam. Sharp di sini adalah adjektif atau kata sifat yang berarti tajam. Nah, selain kata sifat di sini juga ada noun phrase. Yang mana yang noun phrase? Ya, yang noun phrase adalah sharp teeth. Karena teeth di sini adalah kata benda atau noun. Jadi kalau digabung sharp teeth itu adalah noun phrase sehingga menjadi artinya adalah gigi yang tajam. And they have powerful legs. Dan mereka memiliki kaki yang kuat. Nah, kata sifatnya yaitu powerful. Sekali lagi, di sini juga ada noun phrase yang bisa kita temukan, yaitu powerful legs. Karena powerful tadi adalah adjektif dan legs adalah noun atau kata benda yang berarti kaki. Jadi kalau digabungkan powerful legs, maka itu berarti kaki yang kuat. Selanjutnya, ada beberapa daftar kata sifat yang bisa kita gunakan ketika kita mendeskripsikan hewan. Yang pertama yaitu wild, yang berarti liar. Contoh kalimatnya, tiger is a wild animal. Harimau adalah hewan yang liar. Yang kedua ada kata tame, yang berarti jinak. Contoh kalimatnya, cat is a tame animal. Kucing adalah binatang yang jinak. Huge, sangat besar. Contoh dalam kalimat, elephant has a huge body. Gajah mempunyai badan yang sangat besar. Tiny, sangat kecil. Contoh kalimatnya, your rabbit is so tiny. Kelincimu sangat kecil. Untuk menanyakan penampilan fisik atau physical appearance yang dimiliki oleh hewan, kalian bisa menggunakan kalimat berikut. What do they look like? Atau what does it look like? Kalian bisa memilih salah satunya. Di kalimat pertama, what do they look like? Itu sama dengan what do your cats look like? Mengapa kita menggunakan do? Karena cat-nya, kucingnya atau subjeknya lebih dari satu. Jika lebih dari satu, maka kita menggunakan do. Yang kedua, what does it look like? Itu sama dengan what does your cat look like? Kalau kita lihat di sini, untuk subjeknya atau kata cat-nya tidak ada huruf S di belakangnya. Nah, ini berarti jumlah kucingnya hanya 1. Jika jumlahnya 1, kita bisa menggunakan does. Selain itu, kita bisa mengganti subjeknya dengan kata yang lain. Contohnya, what does your rabbit look like? Ini digunakan untuk menanyakan penampilan fisik dari kelinci, di mana yang jumlah kelincinya itu hanya ada 1, makanya menggunakan does. Atau what do your rabbits look like? Ini digunakan untuk menanyakan penampilan fisik dari kelinci yang jumlahnya lebih dari 1. Dari mana kita tahu kelincinya lebih dari 1? Karena pada kata rabbits di situ diakhiri dengan huruf S yang berarti jamak, lebih dari 1. Kalimat-kalimat tadi berarti seperti apa penampilan atau ciri fisik mereka atau dia. Nah, kalau mereka itu berarti jamak, lebih dari 1. Sedangkan dia berarti tunggal. Selanjutnya, mari kita berlatih bertanya dan menjawab tentang mendeskripsikan atau menggambarkan penampilan fisik hewan. Di gambar ini, hewannya adalah tiger atau harimau.
Nah, saya ingin tahu penampilan fisik dari harimau, maka saya mengatakan, what does it look like? Atau, what does the tiger look like? Seperti apa penampilan fisik dari harimau? Untuk mendeskripsikan harimau ini, kita bisa menggunakan adjectives atau noun phrases yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, the tiger is strong. Harimau itu kuat. Yang kedua, the body is big. Badannya besar. 3, the fur is thick. Bulunya tebal. Nah, strong, big, sama thick ini adalah adjectives atau kata sifat yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan penampilan fisik dari harimau tadi. Selanjutnya yang keempat, it has fierce eyes. Dia mempunyai mata yang tajam atau galak. It di sini menggantikan harimau tadi ya. Yang selanjutnya, it has sharp teeth. Dia mempunyai gigi yang tajam. Yang terakhir, it is a wild animal. Dia adalah binatang yang liar. Nah, fierce eyes, sharp teeth, dan wild animal itu adalah noun phrase. Jadi diingat, noun phrase itu adalah gabungan dari adjektif dan noun, kata sifat dan kata benda. Nah, selain adjektif yang di atas tadi, kita juga bisa menggunakan noun phrase ini untuk mendeskripsikan binatang, mendeskripsikan penampilan fisik dari binatang. For your assignment, use adjectives and noun phrases to describe the pictures on your workbook or LKPD on page 6, E, F, G, H, I, and J. Untuk tugas kalian, gunakan adjektif dan noun phrase untuk mendeskripsikan gambar yang ada di buku LKPD halaman 6, poin E, F, G, H, I, dan J. Contoh pengerjaan bisa kamu lihat di slide sebelumnya. Jawaban ditulis di buku LKPD, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom beserta foto kalian pada saat mengerjakan menggunakan seragam hari Jumat. This is the end of our lesson. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat. Ketemu lagi minggu depan di pertemuan keempat di bab 5 yang akan membahas tentang the quality of people. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.